Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wassalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kembali subuh ini kita masih semangat, masih istiqomah untuk datang salat subuh berjamaah. Wa man shalla subhi jamaah fa ka'annama shalla laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah maka sama dengan salat sepanjang malam. Man shalla subhi fi jamaah fa huwa fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah maka dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, subuh ini kita mulai masuk hadis yang pertama dari hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah membahas muqaddimah, siapa Imam Nawawi, biografi Imam Nawawi, dan tentang kitab Arba'in ini. Jadi sekarang kita masuk hadis yang pertama. Sebelum kita membahas hadisnya, kata tuan guru kita bahas dulu periwayatnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Tengok di awal hadis. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar ibnul Khattab qala. Berarti para periwayat mengambil hadis itu dari Umar bin Khattab. Artinya kalau disebutkan riwayat Umar bin Khattab, Umar yang langsung mendengar hadis itu dari Nabi. Setelah Umar, Nabi lagi. Nah, itu yang dimaksud periwayat itu. Periwayat yang pertama. Nanti orang lain baru mengambil dari Umar, mendengarnya dari Umar. Orang yang mendengar dari Umar tadi nanti disampaikan lagi. Itu yang namanya sanad itu. Sampailah ke Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi itu yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari Muslim, dicatatnya dalam kitabnya. Nanti ulama-ulama yang lain mengutip lagi kitab Bukhari dan Muslim itu. Jadi hadis ini derajatnya sahih, muttafaqun alaih. Ada dalam kitab Bukhari, ada dalam kitab Muslim. Nah, ini yang paling tinggi derajat hadis. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau diberi kunyah. Masih ingat kan kunyah? Nama panggilan biasanya Abu Hafs. Abu Hafs artinya singa. Hafs itu singa. Pak singa berarti. Kenapa dipanggil Abu Hafs? Karena garang dia, sangar. Bertabiat keras. Biasanya kunyah itu diberi dengan nama anak yang pertama.
Tapi ada juga diberi dengan nama yang lain, seperti Abu Hurairah, bapak kucing, pak kucing, karena dia selalu membawa kucing, senang sama kucing, maka dipanggil Abu Hurairah. Macam tempat kita juga dipanggil Pak Galemo, ada juga Pak Kumis, ada juga biasanya apa lagi panggilan, Pak Guntur. Pak Guntur kan nama anak. Jadi Umar Abu Hafs kunyahnya, karena dulu dia juara gulat ketika masih muda, itu juara bertahan kejuaraan gulat di Pasar Ukas setiap tahun. Umar bin Khattab lah juara bertahannya, tak terkalahkan. Dalam buku Ar-Rahiq Al-Maktum yang kemarin kita bahas, Sirah Nabawiyah, itu kan diceritakan bagaimana kisah Umar masuk Islam. Gelar lain Umar ini Al-Faruq. Umar Al-Faruq artinya Umar sang pembeda. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, itu Al-Faruq. Kisah Umar masuk Islam masih ingat Buya? Kalau ingat Buya, nak kita ulang lagi. Mana masalah sunni? Ya Buya aja kan, yang lain mungkin ada yang. Nah, oh ada apa jamaah baru kita ternyata. Baru nampak. Itu duduknya di belakang mulai. Keri. Jadi suatu hari Umar keluar dengan membawa pedang. Tujuannya ingin membunuh Rasulullah SAW. Keluar dia bawa pedang, di tengah jalan berjumpa dengan orang lain, Nuaim. Berjumpa dengan Nuaim. Ditanyanya, mau kemana engkau Umar bawa pedang? Aku mau membunuh Muhammad, kata dia. Bagaimana engkau mau membunuh dia? Bagaimana engkau akan selamat nanti dari balas dendam Bani Hashim? Tak masalah, kata dia, aku serahkan diriku sama mereka, biar mereka juga membunuh aku. Kisos. Yang penting Nabi Muhammad selesai masalah kita, perpecahan di kalangan kaum Quraisy. Dianggapnya Nabi Muhammad itu yang membawa perpecahan. Kata si Nuaim tadi, bagus engkau urus dulu keluargamu. Apa itu masalahnya keluargaku, kata Umar? Adikmu dan adik iparmu sudah masuk Islam. Kagetlah Umar. Tak menyangka dia yang selalu memusuhi, bisa pula adiknya, adik kandungnya masuk Islam. Namanya Fatimah bintil Khattab. Maka mendengar itu tak jadi dia mencari Nabi, berbelok dia ke rumah adiknya. Itulah. Sebelum masuk ke rumah itu, dia sudah mendengar. Kebetulan waktu itu ada sahabat Nabi Khabbab namanya, yang selalu rutin datang situ mengajarkan Fatimah dan suaminya tadi membacakan Al-Quran. Sebelum Umar masuk sudah terdengar oleh Umar sayup-sayup orang tu baca Quran. Begitu Umar masuk, si Khabbab tadi langsung sembunyi ke belakang, takut dia. Yang lembaran yang dipegangnya tadi, waktu itu belum ada Al-Quran macam buku, masih lembaran tulis surat ayat Al-Quran, disembunyikan oleh Fatimah. Begitu masuk Umar, ditanya Umar, apa tadi yang ku dengar? Suara apa itu, kata Umar? Tak ada, kami cuma bicara biasa-biasa saja, kata adiknya. Aku dengar kalian sudah masuk Islam. Betul tak? Katanya. Kalau ternyata, kata si adiknya, bagaimana kalau ternyata kebenaran itu ada dalam selain agamamu? Ternyata kebenaran itu ada, bukan dalam agamamu, tapi dalam agama yang lain, kata si adiknya. Oh, berarti benar kalian sudah masuk Islam ini. Langsung melompat Umar,
dipijak-pijaknya adik iparnya. Yang jawab tadi adik iparnya. Dipukul, dipijak-pijak. Datang adiknya tadi yang membantu, ingin menyelamatkan, menolong suaminya, ditampar pula sama Umar. Sekali tampar langsung berdarah pipinya, memar. Setelah itu melihat wajah adiknya tadi berdarah, barulah tersadar Umar. Putus asa dia, lemas, terduduk. Udah agak tenang, dimintanya, nampak dia lembaran tadi itu, sahifah namanya, suhuf, lembaran-lembaran. Dimintanya, tak mau Fatimah mengasihkan. Engkau ini najis, kata dia, karena engkau musyrik. Tak boleh ini dipegang oleh orang yang bernajis. Disuruh mandi dulu, bersuci dulu. Maka mau Umar mandi, dia bersuci, baru dikasihkan lembaran itu. Kemudian dibaca oleh Umar. Kebetulan situ waktu itu yang tertulis di kertas itu surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar engkau menjadi susah. Illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Dibacanya terus sampai ayat 14. Ayat 1 sampai 14. Setelah membaca itu, kata dia, betapa susunan kalimat ini indah. Tak mungkin ini berasal dari manusia. Lembut hatinya setelah membaca surat Toha itu. Maka kata dia, ajak aku berjumpa dengan Muhammad. Mendengar itu, Khabbab yang sembunyi di belakang tadi langsung keluar dia. Wahai Umar, bahagialah engkau. Aku sudah lama berharap bahwa engkaulah yang termasuk yang didoakan oleh Nabi itu. Ternyata Nabi saking inginnya Umar masuk Islam, didoakan oleh Nabi dia. Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hazainir rajulaini. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari orang yang engkau cintai, dari dua laki-laki yang engkau cintai. Yang dimaksud Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Umar bin Hisham siapa bu ya? Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Ternyata Allah lebih mencintai Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab lah yang dapat hidayah masuk Islam. Jadi Umar ini masuk Islamnya agak terlambat. Beda dengan Abu Bakar, Utsman, Zubair, Ali. Abu Bakar hari pertama berdakwah Nabi masuk Islam. Umar tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahun ke-6 setelah turun wahyu baru Umar masuk Islam. Kejadian itu tadi tahun ke-6. 3 hari setelah Hamzah masuk Islam. Itu masuk Islam Umar. Tahun ke-6. Maka pergi Khabbab tadi mengajak Umar ke, waktu itu Nabi sedang berada di rumah Al-Arqam yang menjadi markas dakwah waktu itu, tempatnya rumah Al-Arqam di bawah Bukit Sofa. Al-Arqam. Sahabat Nabi Al-Arqam namanya. Al-Arqam. Ya, Arqam. Sampai di sana, sebelum masuk diintip oleh penjaga pintu, nampak wah Umar. Waktu itu Umar masih bawa pedang. Pedangnya tadi nggak ditinggalnya, dibawa. Wah Umar bawa pedang, kata dia. Sama yang lain. Di dalam rumah itu banyak sahabat-sahabat. Kebetulan di situ ada Hamzah. Hamzah yang 3 hari sebelumnya sudah masuk Islam, ada Hamzah situ. Oh Umar, kata Hamzah. Hamzah ini sama 11-12 sama Umar ini, centeng sangarnya. Biarkan dia masuk.
apa yang dia mau. Kalau dia mau kebaikan, maka kita sambut. Tapi kalau yang diinginkannya keburukan, berniat jahat, maka dia akan kita bunuh dengan pedangnya sendiri. Dengan pedang dia sendiri kita bunuh. Kalau dibunuh dengan pedang lawan, itu biasa. Tapi kalau dibunuh dengan pedang kita sendiri, penghinaan yang luar biasa. Nah, itu pula Hamzah. Begitu dibuka pintu, masuk Umar, ditanya oleh Hamzah apa tujuannya. Setelah diceritakan dia ingin masuk Islam, maka Umar mengaku di hadapan Nabi bahwa dia percaya dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islamlah Umar. Bertakbir semua sahabat-sahabat yang lain. Preman besar di Makkah masuk Islam. Kalau pas seminggu Pak Yego tuh. Sekarang jadi imam besar. Jadi preman besar. Jadi imam besar. Jadi begitu Umar masuk Islam, nanya dia sama Nabi, ya Rasulullah, bukankah kita ini berada pada jalan kebenaran, dalam kebenaran, baik kita masih hidup walaupun dan setelah meninggal dunia? Iya, kata Nabi, kita berada dalam kebenaran. Kalau begitu kenapa kita harus sembunyi-sembunyi, kata Umar. Ayo kita keluar, kita tunjukkan, kita tampakkan kebenaran ini. Maka atas usulan Umar ini dibuatlah oleh Nabi dua saf. Baris pertama dijaga oleh Hamzah, baris kedua Umar. Keluar mereka ke Masjidil Haram menuju Ka'bah sambil bertahlil, bertakbir. Ketika mereka keluar, tak ada yang berani mencegat. Siapa yang berani mencegat? Di situ ada Umar dan Hamzah. Itulah pertama kali kaum muslimin berani keluar menunjukkan keislaman mereka. Berani datang ke Ka'bah rame-rame. Makanya sejak itu Umar diberikan gelar Al-Faruq tadi. Sang pembeda. Berbeda Islam itu setelah Umar masuk. Lalu sampai ketika masa hijrah, Umar pun hijrah. Kalau orang lain hijrah sembunyi-sembunyi, dia diumumkannya. Pergi dia dekat Ka'bah, sholat di situ. Setelah sholat, dia sholat itu orang lain nengok aja semua. Di film itu nampak itu. Sholat dia, setelah sholat diumumkan, siapa yang mau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, nah tunggu aku di balik bukit itu. Aku mau hijrah, kata dia. Kalau orang lain mau hijrah itu sembunyi-sembunyi, malam-malam. Kalau Umar lain, diumumkannya. Itu Umar. Tak ada yang berani. Jadi Umar ini umurnya dengan Nabi selisih 13 tahun. Umur Umar dengan Nabi, Umar lebih muda 13 tahun dari Nabi. Berarti ketika turun wahyu umur Nabi 40, waktu itu Umar 27. Masih muda. Masih semangat-semangatnya 27. Ketika hijrah umur Nabi 53, berarti Umar 40 tahun ketika hijrah. Kalau Abu Bakar 2 tahun lebih muda dari Nabi. Umur Nabi 40, umur Abu Bakar 38. Kalau Umar selisih 13 tahun. Lebih tua Rasulullah daripada ya. Daripada Abu Bakar ya? Abu Bakar tua Abu Bakar ya? Nah. Dari? Rasulullah. Lebih muda Abu Bakar 2 tahun. Usman masih kecil. Usman bin Affan. Dinikahkan oleh Umar salah satu anaknya bernama Hafsah binti Umar dengan Nabi. Ini menyambung hubungan kekeluargaan. Jadi Umar ini mertua Nabi, salah satu mertua Nabi. Makanya Abdullah bin Umar itu banyak meriwayatkan hadis karena dia bebas dia masuk ke rumah Nabi karena kakaknya itu istri Nabi. Nabi itu abang iparnya Abdullah bin Umar. Banyak hadis-hadis Riyadhus Shalihin kan banyak. Itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Itu abang ipar.
Setelah Rasulullah wafat, khalifah kepemimpinan digantikan oleh Abu Bakar. Naik Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun. Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun. Kemudian meninggal. Sebelum Abu Bakar meninggal dunia, dia berwasiat bahwa khalifah selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Maka sahabat yang lain pun setuju, diangkatlah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Berapa tahun Umar jadi khalifah? Bu ya? Berapa tahun? 10. Mantap bagus. Mantap bagus. 10 tahun Umar menjadi khalifah. Mulai tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. 10 tahun. Abu Bakar tadi meninggal pada usia 63. Nabi 63, Abu Bakar 63, Umar pun 63 tahun. Dikuburkan di samping kubur Abu Bakar. Kubur Nabi, sampingnya Abu Bakar, sampingnya Umar. Nah, jadi di dalam komplek kubur Nabi itu 3 kubur di situ. Kubur Nabi, Abu Bakar, Umar. Kalau datang sana, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, ya Umar. Ucapkan salam juga sama Abu Bakar dan Umar. Ketika masih hidup bersahabat dengan Nabi, ketika sudah wafat kuburnya dekat dengan Nabi, nanti di akhirat bersama lagi dengan Nabi. Kalau kita ketika hidup tak pernah berjumpa Nabi, ketika meninggal dunia kubur kita di mana, kubur Nabi di mana, terakhir yang kita harapkan ketika di akhirat nanti lah. Nah, mudah-mudahan bisa bersama dengan Nabi. Amin. Amin. Allah Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Itulah ya. Umar wafat dalam keadaan syahid, meninggal sebagai syuhada karena dia ditikam, dibunuh, ditikam ketika menjadi imam salat subuh. Ketika jadi imam salat subuh, jadi masalah menyerang imam ini dari dulu, bukan sekarang-sekarang aja. Lama. Apalah, apa ikhlas sahid lah, sahid. Biar aja. Bisa Ibnu Taufik gini nih belakang. Pakai keris. Keris apa pula? Ditikam oleh orang Persia. Orang Persia yang dendam dia, karena Umar ini Persia itu runtuh kekuasaan Persia ketika masa Umar. Jadi ada salah satu budak, dia datang ke Madinah pura-pura masuk Islam. Direncanakannya betul. Siapa nama dia? Namanya Abu Lu'lu'ah. Siapa nama budak ya? Abu Lu'lu'ah. 3 hari setelah ditikam itu Umar wafat, bukan langsung. Oh, pendarahan tak berhenti-berhenti 3 hari. Lalu wafat pada hari Rabu 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Bukan waktu perang. Dibunuh apa dia? Waktu jadi imam. Ditikam ketika jadi imam sholat subuh. 3 hari setelah itu baru meninggal. Bukan waktu perang. Bukan. Ada Sholat subuh. Sampai situ dulu biografi Umar. Besok hadis yang kedua masih Umar yang periwayatnya. Kita bahas lagi bagaimana Umar ketika menjadi khalifah. Sekarang kita masuk hadis. Hadis yang pertama, an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab qala. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab berkata, Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar langsung, sami'tu itu artinya mendengar langsung tanpa perantara. Dia langsung mendengar Nabi di situ. Bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Innama artinya
Sungguh. Kalau arti secara apa? Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau arti secara bahasa kata per kata, innama itu artinya hanya. Hanya innama. Amal, amal perbuatan. Dalam bentuk jamak. Bin niat dengan niat. Hanya perbuatan yang ada niatnya yang bernilai sebagai amal. Nah, itu secara bahasa. Perbuatan itu dinilai sebagai amal kalau dia ada niat. Niat Enggak. Jadi hadis ini merupakan poros Islam, dasar, menjadi pondasi dalam agama dalam menentukan berbagai hukum. Kata Imam Abu Daud, hadis ini merupakan setengah dari ajaran Islam. Karena dalam agama itu ada zahir, ada batin. Zahirnya perbuatan kita, batin itu niat hati. Makanya hadis ini termasuk setengah dari ajaran Islam, kata Imam Abu Daud. Kata Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i, hadis ini mencakup sepertiga dari ilmu. Karena amalan itu dilakukan dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan anggota badan. Nah, hati tadi salah satu dari yang tiga itu. Makanya dikatakan ini sepertiga dari ilmu. Makanya hadis-hadis ini yang innamal a'malu binniyat ini, para ulama itu banyak menuliskan di kitab-kitab mereka di awal-awal. Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin hadis ini juga yang pertama ditulis. Dalam Arba'in hadis ini juga. Bukhari dalam kitabnya hadis ini juga yang pertama kali ditulis. Karena ingin menunjukkan saking pentingnya hadis ini. Apa sebetulnya itu niat itu? Apa yang dimaksud dengan niat? Apa niat? Pengertian niat. Kira-kira lah yang terbayang Buya, apa itu niat? Ya niat lah. Ya, tujuan. Tapi ada juga yang menyengaja. Nah, yang mengatakan maknanya menyengaja. Makanya kita dulu waktu kecil diajarkan sengaja aku, sahaja aku sholat. Ya, diajarkan kan? Waktu MDA. Menyengaja ada juga. Tapi yang arti yang paling tepat itu ya tujuan. Maksud dan tujuan, al-qasdu. Niat itu al-qasdu. Tulis Buya. Jadi. Qasada. Artinya maksud. Maqasid kalau dia jamak. Sampai tempat kita maqasid. Maqasid. Maqasid yang apa tujuannya? Ya, maqasid. Misalnya, nah, Buya ada jenggotnya. Apa tujuan Buya pakai jenggot, memanjangkan jenggot? Nah, biar ganteng. Itu tak bernilai ibadah. Tapi kalau tujuannya karena Nabi pakai jenggot, makanya kita pakai jenggot ingin mengikuti sunnah Nabi, maka barulah dia bernilai. Jenggot potong. Panjangkan jenggot paksa punya jenggot. Jadi jarang-jarang. Mau nih lihat dia berjenggot, dia meskipun jenggot apa. Contoh yang lain, orang yang suka pakai kain warna hijau. Nah, Ustaz Imran biasanya senang pakai warna hijau. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Tak. Tujuannya karena ingin mengikuti Nabi yang suka pakai warna hijau. Maka baru dia bernilai ibadah, mengikuti sunnah. Tapi kalau tujuannya karena yang lain kotor, tak ada lagi yang lain, makanya pakai yang ini, itu tak bernilai ibadah. Sama perbuatannya, beda niatnya, beda yang didapat hasilnya. Itu pentingnya niat. Apa tujuan kita datang subuh ini? Ingin menuntut ilmu, menambah ilmu, baru bernilai dia. Ingin makan bersama sarapan. Makan apa Pak Sugeng? Maka
Al-qasdu, maksud dan tujuan. Sedangkan pengertian secara syariat, niat itu qasdus syai'i muqtarinun bil fi'li. Dalam mazhab Syafi'i, ada tujuan dalam hati dan sejalan dengan perbuatan. Sejalan dengan perbuatan, niat itu dalam mazhab Syafi'i. Makanya ketika berwudu, niat itu bismillah ketika air pertama kali menyentuh wajah. Di situ niat kita pasang. Karena sejalan dengan perbuatan menurut mazhab Syafi'i. Maka dalam sholat niat itu dalam takbir Allah, makanya ada yang panjang kali takbirnya ya. Allah, ulang lagi Allah. Ada yang panjang takbirnya karena masang niat dalam takbir. Dia sejalan dengan perbuatan. Jadi kalau sebelum takbir mazhab yang lain. Ada juga mazhab yang lain berniatnya sebelum. Ada yang niat juga. Makanya kita yang amannya kita 2 kali kita niat. Yang pertama kita usolli, kita lapaskan. Yang kedua ketika takbir tadi dalam hati kita ulang lagi. Itu amannya. Itu mazhab Syafi'i. Nah, di mana letak niat? Di hati. Mahallun niyah fil qalbu. Pendapat yang pertama, niat itu di hati. Pendapat yang kedua, fit dimari, di otak. Pendapat yang ketiga, keduanya. Nah, berawal dari hati. Qalbu itu sebetulnya jantung, bukan hati liver, tapi jantung yang dimasuk qalbu itu segenggam daging. Kalau dia baik maka yang lain baik, itu yang dimasuk itu jantung. Jantung hati itu. Mulai dari jantung menyemburkan darah ke otak, nah, dari otak ke seluruh tubuh yang lain, menggerakkan seluruh indera. Mana Pak Sugeng? Jadi niat itu letaknya di hati. Innal kalama fil fuad, sesungguhnya kalam itu letaknya di hati. Wa innama ju'ilal lisan 'alal fuadi dalila. Diciptakan lisan, lidah untuk mewakili apa yang ada di hati. Sebetulnya kata-kata kita itu di hati. Tapi karena dalam hati orang tak tahu, diciptakanlah lisan untuk mewakili apa yang ada dalam hati kita. Tapi terkadang lidah tidak bisa mewakili apa yang ada di hati. Nah, ini mulut lain di hati. Apakah itu? Siapakah dia? Siapakah dia? Oh ya. Lidah tidak selamanya mampu mewakili apa yang ada di hati. Nah, rasa itu letaknya di hati. Tapi kalau rasa diungkapkan dengan lidah, dengan kata-kata, kata sering berdusta. Karena tak bisa dia mewakili rasa. Maka ada orang yang hatinya sudah kuat. Kalau orang yang hatinya sudah kuat, tak perlu lagi diungkapkan dengan kata-kata. Makanya langsung saja dia sholat. Dia hatinya sudah kuat, sudah yakin betul. Tak perlu lagi dia ungkapkan dengan kata-kata. Sama juga macam orang rumah, Pak, kadang kalau lah yakinnya abang itu cinta kan, tak perlu lagi minta diungkapkan kata-kata. Apa buktinya? Setiap bulan PT itu untuk nyusul dong. Aku udah yakin abang ini cinta sama aku. Nah, tapi ada juga yang belum yakin, maka dia minta untuk diungkapkan terus setiap hari. Setiap pagi. Macam dedek ya kan? Dedek tak ada dia. Awak tuh nyembur aja ucapkan. Nah, itu. Jadi kalau sudah yakin kuat dalam hati, tak perlu lagi diungkapkan niat tadi. Tapi kalau kita masih ragu-ragu untuk menghilangkan was-was ragu-ragu, maka kita lapaskan usolli fardul subuhi rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Maka diungkapkan usolli itu melapaskan niat, bukan niat dalam hati, tapi usolli itu melapaskan niat untuk menguatkan hati. Begitu kata Imam Syafi'i. Mustahab, dianjurkan.
melapaskan niat dianjurkan. Sekarang masalahnya Nabi tak pernah melapaskan niat. Pernah ketika haji, labbaik Allahumma hajjah, Nabi melapaskan niat. Ketika kurban, Allahumma minka walaka, ini kurban untuk darimu, untukmu. Ini kurban untuk seluruh keluarga Muhammad, kata Nabi, dan umatnya. Nabi melapaskan niat. Timbul masalah. Tapi dalam sholat enggak. Maka ada kias namanya. Diambillah kias. Kalau dalam haji boleh melapaskan niat, dalam kurban boleh, maka dalam sholat pun boleh. Yang masalah sekarang orang ini tak mau pakai kias. Tak ada boleh pakai kias dalam ibadah. Kalau dalam hukum boleh, kata mereka. Misalnya hukum narkoba, kan tak ada dalam hadis narkoba haram. Maka diambil kiasnya dengan khamar. Kalau dalam mengambil hukum boleh kias, tapi dalam ibadah tak boleh. Sebetulnya orang yang mengatakan tak boleh pakai kias dalam ibadah, mereka pun pakai. Ketika baca surat sajadah lalu sujud tilawah, Allahu Akbar, naik lagi Allahu Akbar, tak pernah ada dalam hadisnya ketika turun itu pakai Allahu Akbar, ketika naik pakai Allahu Akbar. Nah itu pakai kias mereka. Setiap gerakan ada Allahu Akbar. Nah itu kias dalam ibadah. Mereka pun melakukannya. Tapi kata sesama mereka malu-malu. Maka mustahab dalam Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, melapaskan niat. Dan niat itu untuk membedakan ibadah yang lain. Misalnya sholat. Kalau kita dalam hati cuma niat sholat, sholat apa ya? Sholat banyak, sholat sunat, sholat fardu. Makanya itu ditulislah susunan lapas niat itu lengkap. Usolli fardul subhi, aku sholat fardu wajib subuh. Berapa rakaat? Rakaataini, 2 rakaat. Adaan. Jadi makmum atau jadi imam? Imaman, makmuman. Itu dijelaskan di situ. Maka itulah fungsinya melapaskan niat, untuk memantapkan hati. Mas bukan enggak? Mas bukan. Maka jangan sampai kita berkelahi hanya karena yang satu melapaskan niat, yang satu enggak. Jangan pula kita menganggap yang tidak melapaskan niat mereka tidak berniat. Nah, berarti dia sudah mantap, dia dalam hati saja niatnya. Serah dia. Berkelahi pula gara-gara usolli tak pakai usolli. Yang usolli saf kanan, yang banyak orang yang belum sholat lagi, yang tak sholat itu kita ajak. Jangan yang sudah sholat. Jangan mempermasalahkan yang tidak masalah, karena kita sudah banyak masalah. Ketika kita mempermasalahkan yang tak masalah menjadi masalah, disitulah letak masalahnya. Takbir. Nah, lanjut hadisnya. Sampai mana tadi? Baru masalah. Innamal a'malu binniyat tadi. Ya. Lanjutkan. Wa innama likullim ri'im ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkannya, sesuai niatnya. Setiap orang hanya mendapatkan sesuai apa niatnya. Orang Arab menyebut air putih, mana air putih kita tuh? Air putih. Minum dulu, minum. Al-ma'u Al-Quat khalis. Al-minerali. Al-ma'u khalis. Air bening khalis. Ini diambil dari bukan putih bu ya. Bening. Bening ya. Kok itu putih juga? asal katanya kholaso, artinya murni. Kholaso itu murni. Sampai tempat kita jadi ikhlas. Itulah asal kata ikhlas. Kholaso, murni. Tak bercampur apa-apa. Ketika sudah bercampur dengan teh, ini dia. Jadilah air teh. Bismillahirrahmanirrahim. Buatan
Manglundang. Ustaz Imran. Lidah tu manglundang. Ya. Ombu yang bui. Ya jin. Jadi ikhlas itu maknanya murni, tidak ada bercampur apa-apa. Ikhlas. Ketika kita ikhlas dalam beramal tadi, barulah ada balasan pahalanya. Ketika bercampur dengan yang lain, maka dia tidak dinilai sebagai ibadah. Itulah ada diceritakan dalam hadis sahih, ada dalam sahih Muslim nomor 3527. Kalau mau nyari nanti sahih Muslim 3527 nomornya. Tentang 3 orang yang dihisap pertama kali. Yang pertama yang dihisap orang yang mati syahid. Ketika dia ditanya, dinampakkan nikmat-nikmat Allah kepadanya, lalu ditanya, apa yang engkau lakukan dulu ketika di dunia? Jawab dia, aku berjuang berperang untuk engkau ya Allah sampai aku mati syahid. Kata Allah, kazabta, engkau dusta. Engkau dulu ikut berperang itu hanya untuk disebut orang sebagai orang yang berani, dan engkau sudah mendapatkan itu dulu. Sekarang engkau diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Seorang yang mati syahid, dia mengira dia akan masuk surga. Lalu orang yang kedua, orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya, seorang ustadz. Apa dulu yang kau lakukan? Aku menuntut ilmu ya Allah, kemudian mengajarkannya karena engkau. Kata Allah, kazabta, engkau dusta. Engkau dulu menuntut ilmu itu hanya agar dibilang orang yang alim, orang yang hebat. Dan itu sudah engkau dapatkan dulu ketika di dunia. Sekarang lemparkan ke dalam neraka. Orang yang ketiga, seorang yang kaya raya, dermawan, bersedekah. Nah, ketika ditanya apa yang kau lakukan dulu, aku tidak menyisakan apapun untuk aku sedekahkan di jalan agamamu ya Allah. Kazabta, kata Allah, engkau dusta. Engkau dulu melakukan itu hanya karena ingin dipuji orang sebagai orang yang dermawan. Sekarang, dan itu sudah engkau dapatkan dulu di dunia, sekarang engkau masuk neraka. Ternyata masuk neraka mereka semua. Orang yang mati syahid, orang yang berilmu, orang yang dermawan. Kalau niatnya tadi bercampur dengan yang lain, niatnya karena dunia. Setelah mendengar ini menjadi takut pula kita. Jadi takut kita beramal. Sudah beramal masih masuk neraka. Apalagi kita beramal. Bahaya juga ya. Kalau gitu tak usah lah kita beramal. Jangan gitu. Bukan begitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita luruskan niat kita betulkan, lalu husnuzon kepada Allah dan lakukan terus berbuat. Husnuzon berbaik sangka kepada Allah. Jangan berburuk sangka. Berbaik sangka kita. Tapi kita terus memperbaharui niat tadi. Jangan sampai kita meninggalkan amal itu karena takut hati kita kotor, takut kita tak ikhlas, tak jadi bersedekah. Sampai gitu, sampai mati. Wah, daripada ria, bagus tak usah. Kata para ulama, tidak jadi kita beramal itu sudah ria karena takut dipuji orang. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang itu sudah ria. Beramal kita karena ingin dipuji orang itu syirik. Nah, jadi gimana? Lewat kotak di masjid mau masukkan Soekarno Hatta yang merah itu, ada kawan pula sebelah, tak jadi. Nah, itu sudah ria. Dimasukkan, tak masuk lama-lama. Sengaja lama-lamakan ya. Itu syirik. Karena ingin dipuji orang, itu syirik. Nah, jadi macam mana?
tidak jadi beramal karena takut dipuji riya, beramal karena ingin dipuji syirik, maka kita tetap lakukan, kita perbaharui niat kita, luruskan. Ya Allah, aku bersedekah ini karena Engkau ya Allah. Bismillah. Mantapkan hati. Adapun bisikan setan itu tetap ada dia, bisikan was-was. Oh, mantap kau, hebat kau ya. Di dalam itu 2000. Maju jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Datang setan berbisik. Mantap. Ar-Rahman. Mantap lagi ya. Lagi itu kan. Dari juga lagi ya. Ya Jin. Wah, mantap kau kata setan tuh kan berbisik terus. Gak seru itu ya. Ar-Rahman yang dibawa. Bisikan itu terus akan ada. Sampai kapan bisikan itu ada? Sampai kita mati. Udah mati baru nggak ada lagi bisikan-bisikan setan. Kalau masukin panjang kali Ar-Rahman ini. Iya betul kan? Kaki gitu. Naik khutbah kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap kata setan. Iya. Tambah lagi datang kawan. Wah, mantap ustadznya. Wah, kombang lubang hidung. Hidung setan. Maka kita luruskan niat. Terus kita memperbaharui niat kita. Mantap kawan ini ceramah gini, tambah godal hidung nih. Makin ditambah. Mantap, sholatnya lama. Besok makin lama lagi. Mantap. Dan setelah kita luruskan niat, kita lakukan, kita berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Itulah doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami, kokohkan hatiku untuk selalu dalam agamamu, wa ta'atik, dan dalam ketaatan kepadamu. Allahumma rzuqna sidqa fil qawli, berikan kami benar dalam ucapan ya Allah, wal ikhlasa fil a'mali, dan ikhlas dalam amal-amal kami. Lanjutkan hadisnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan balasan pahala. Kok bisa pula sampai ke hijrah ceritanya? Tadi kita cerita sholat, sedekah. Kenapa bisa sampai ke hijrah? Karena hadis ini keluar ketika masa hijrah, ketika saat hijrah. Karena ternyata tidak semua yang hijrah itu, kaum muslimin yang hijrah itu karena Allah dan Rasul, karena cinta kepada Allah dan Rasul. Ada satu orang, dia hijrah karena ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Ummu Qais. Jadi dia lamar Ummu Qais ini, ditolak, boleh diterima asalkan dia ikut hijrah. Dia melamarnya ketika di Makkah. Tidak mau Ummu Qais kalau dia tidak hijrah, maka ikutlah dia hijrah, laki-laki tadi. Setelah sampai di Madinah, diceritakan ke Nabi, maka keluarlah hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang yang berhijrah karena Allah dan Rasul, maka dia mendapatkan balasan pahala. Sambungannya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrah karena menginginkan dunia, awi mura'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilahi, atau ingin menikahi seorang perempuan, maka dia hijrah, balasannya sesuai apa yang dia niatkan itu. Tidak semua orang waktu itu hijrah karena Allah dan Rasul. Ada yang hijrah karena melihat peluang. Orang Madinah itu petani, berkebun. Orang Makkah berdagang. Nah, kalau pindah kita ke sana, peluang mantap. Yang berdagang di Madinah itu orang Yahudi biasanya. Kalau orang Madinah itu berkebun, mereka kebun kurma, kebun anggur. Maka melihat itu ada yang bisa buka lapak kita di sana ini. Banyak ini peluangnya. Pindahlah. Ada
Itu makanya disebut lidunya yusibuha. Lidunya yusibuha. Ingin mencari dunia yang diinginkannya. Nah, itu tadi satu lagi au imra'atin yankihuha, ingin menikahi seorang perempuan. Maka yang laki-laki yang hijrah tadi itu dipanggillah dia dengan muhajir Ummu Qais. Orang yang hijrah karena Ummu Qais. Bukan pemuda hijrah. Begitupun di zaman sekarang masih relevan hadis ini. Siapa yang beribadah melakukan suatu hal karena dunia, maka dia hanya mendapatkan dunia, tidak mendapatkan lagi pahala nanti di akhirat. Makanya jangan kaget nanti. Rasa-rasanya di dunia kita sudah banyak ibadah, ternyata yang ikhlas cuma sedikit. Nanti dilihat di akhirat. Maka selalu kita mengingat-ingat terus, sadar. Begitu terlintas dalam hati, oh engkau hebat, astagfirullahaladzim, langsung istighfar. Mantap ya. Mantap, astagfirullahaladzim. Mantap. Maka Buya sering beristighfar juga dia, karena diam-diam astagfirullahaladzim. Rupanya ingat mantan dulu. Waktu zaman-zaman astagfirullah. Apa Buya? Untuk konang mantan. Waktu stadion. Waktu stadion. Kesimpulan terakhir, 5 poin kesimpulan. Yang pertama, niat adalah niat dalam suatu amal itu sama seperti ruh dalam jasad. Nah, jasad tidak akan bernilai kalau tidak ada ruh di dalamnya. Maka perbuatan amal ibadah pun begitu, harus ada niatnya. Maka niat itu terus menjadi rukun. Dalam sholat niat dulu, rukun yang pertama. Dalam wudhu niat, dalam puasa niat. Semua niat rukun, menjadi rukun, harus ada niat. Dan tujuannya terakhir niat itu lillahi ta'ala. Apapun niatnya pasti lillahi ta'ala, ujungnya itu tujuannya. Niat adalah tujuan. Niat letaknya di dalam hati dan tidak wajib dilafazkan, tapi dianjurkan menurut mazhab Syafi'i. Setiap amal kebaikan, poin yang ketiga, setiap amal kebaikan yang bermanfaat dikerjakan dengan niat dan ikhlas karena Allah, maka dia bernilai ibadah, mendapatkan pahala. Poin yang keempat, bisikan setan tidak akan pernah berhenti sampai kita mati. Nah, kita hanya bisa melawan dan meluruskan niat, kemudian laksanakan perbuatan itu. Yang terakhir, kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, itulah hadis yang pertama. Sampai di situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mau kita hafal, nah, bawa pulang ini dihafal. Suruh tulis sama anak, ditempel di dinding rumah. Innamal a'malu binniyat wa likulli imman nawa. Innamal likulli imman nawa. Innamal a'malu binniyat. Satu minggu bisa nih hafal satu hadis. Kan? Jadi ahad depan hadis yang lain lagi. Iya, mantap tuh. Hadis depan yang lain. Jadi bukunya ini kemarin dibeli pakai duit musola, belum diganti sebetulnya. Alhamdulillah. Harganya 35 satu orang. kalau mau diganti 10.000. Jangan 20. Kalau mau ditambahkan infak untuk musola terserahlah berapa. Alhamdulillah. 120 aja lah. Di belakangnya ada juga doa-doa al-maksurat, doa pagi, doa sore, doa petang. Di belakangnya. Kalau tidak mau mengganti berarti bukunya ditinggal di musola. Tinggal aja lah. Nah, apa-apa. Jelas baru udah bilang innamal a'malu binniyat. Ini beli buku untuk apa niatnya? Dah, depan kita lanjutkan hadis yang kedua. Ini niat bukunya tadi dijual apa gimana? Iya. Ya Ustaz, apa dulu niat Ustaz dulu ini? Apa niat sekarang? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.